Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, sorry banget ya, aku tuh agak telat mau mereview sebuah film The Last Supper ini karena aku mau menunggu momen yang tepat untuk merilisnya pada saat hari Paskah seperti itu. Yang dimana film ini aku udah tonton bersama tepatnya pas di hari keempat ya, pas dimana film itu udah lagi tayang di bioskop Indonesia. Yang dimana akhirnya aku udah nonton bersama dengan komunitasku dan ternyata hasilnya cukup memuaskan dan juga cukup mind blowing banget. Oke, tapi seperti apa hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's review this movie. Take this and eat. This is my body given for you. You will understand. I was a fisherman once, a fisher of men. The Last Supper. Oke, ini merupakan sebuah film Paskah yang wajib kalian nonton ya, karena jarang banget loh di Indonesia ini kan ada film Paskah live action yang bisa ditonton oleh sekeluarga, bareng komunitas gereja, bahkan dengan teman-teman keluarga. Itu adalah sebuah momen yang sangat heartwarming banget sih. Bahkan ini adalah pertama kalinya di Indonesia akhirnya mereka tuh meregulasi film-film yang berbau seperti agama seperti ini, terutama buat kita nih sebagai agama Kristen dan juga Katolik ya. Akhirnya mereka meriliskan sebuah film The Last Supper, yang dimana film ini merupakan sebuah film Paskah terindah yang pernah aku lihat karena mereka fokus kepada sisi psikologi, bahkan juga menggabungkan dengan kisah Tuhan Yesus dan juga berbagai macam para rasul yang lainnya. Dan bahkan juga aku udah menonton semua berbagai macam film-film para rasul dan juga para nabi sejak aku masih kecil. Contoh, aku udah nonton pertama kali di film Moses tahun 95 alias Nabi Musa yang diperankan oleh Ben Kingsley, yang sekarang aktor yang udah bermain juga di Marvel Cinematic Universe sebagai Trevor Slattery alias The Fake Mandarin. Yang kedua juga aku udah nonton di filmnya Jesus of Nazareth tahun 1977, yang dimana itu sebuah film Tuhan Yesus yang sangat panjang banget yang berdurasi 6 jam ya. Yang ketiga adalah filmnya Jesus tahun 99 yang dimana itu digarap oleh Roger Young dan juga berfokus kepada kemanusiaan Tuhan Yesus itu sendiri. Yang keempat adalah filmnya The Passion of the Christ ya, yang dimana film ini juga udah melegenda di seluruh dunia, bahkan udah mencapai $1 billion untuk film pertama kali yang satu ini, karena film ini udah menggambarkan betapa penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu seperti apa, seperti itu. Makanya kalau sampai sekarang ya, kalau gue rewatch kembali tuh film masih sangat cukup masterpiece sebagai film Paskah terbaik dan juga paling berani sepanjang masa. Yang ketiga aku juga udah nonton film Tuhan Yesus baru, itu adalah film Son of God tahun 2014, yang dimana itu adalah sebuah film tentang Tuhan Yesus dari awal dia lahir dan juga bagaimanakah revolusi Roma seperti apa, dan juga bagaimanakah dia memilih semua para rasulnya sampai kepada kematiannya dan juga kebangkitannya. Ya seperti kayak film Tuhan Yesus yang udah pernah gua tonton sebelumnya, cuma lebih agak sedikit dibawa ke arah yang lebih modern lah seperti itu. Dan juga akhirnya tahun 2025 ini kita mendapatkan sebuah film The Last Supper, yang dimana jujur ya, ketika pertama kali aku menonton trailernya, ada beberapa shot itu bisa bilang cukup unik dan juga cukup memberikan sebuah POV yang berbeda. Karena biasanya kalau film seperti ini biasanya akan berfokus kepada Tuhan Yesus itu sendiri sebagai main karakternya. Tapi di film The Last Supper ini mereka berfokus kepada psikologi semua para rasul-rasulnya seperti kayak Yohanes, Petrus, Yudas, dan juga berbagai macam rasul yang lainnya, dan juga semua para tokoh antagonisnya juga ada Kayafas, Anas, dan juga berbagai macam tokoh-tokoh imam kepala di Yahudi itu yang juga menjadi tokoh villain di film yang satu ini. Dan ketika aku menonton film The Last Supper yang satu ini, jujur aku merasakan ada berbagai macam plot yang udah di skip beberapa banyak banget. Yang pertama adalah plot ketika para rasul ini pertama kali dikumpulkan oleh Tuhan Yesus di sebuah laut Galilea ya, yang dimana gue bisa melihat dari segi shot to shotnya dan juga para rasul ini ketika mereka lagi mendengarkan Tuhannya lagi berbicara, lagi berfirman kepada semua para warga di Yerusalem ya, itu mereka langsung memberikan makan kepada anak kecil, dan juga mereka lagi sibuk ngobrol juga. Itu sebuah hal yang cukup unik dan juga cukup menggambarkan bagaimanakah suasana dari POV-nya para rasul ini ketika mereka menyaksikan guru mereka lagi berbicara. Dan juga aku suka bagaimanakah shot to shotnya, dan juga bagaimanakah pengambilan angle-nya, dan juga bagaimanakah blocking
aktornya semuanya oke banget sih, dan juga terkesan cukup mahir dalam segi pengambilan gambarnya seperti itu. Tapi yang gue suka adalah ada beberapa aktor ternama yang juga main ke film The Last Supper ini. Yang pertama adalah ada aktor yang memerankan Judas Iscariot, yang dimana ketika gue tonton aktornya itu pas gue lihat, ini kayaknya gue pernah lihat aktor ini pernah main di film apa ya. Ternyata aktor ini bernama Robert Nimmer, yang dimana Robert Nimmer ini pernah memerankan berbagai macam tokoh-tokoh yang ada di berbagai macam film blockbuster seperti Hitman dan juga The Hunger Games. Makanya pas gua tonton ketika dia pertama kali muncul di film ini, jujur aja sepanjang film acting yang paling mukau itu adalah actingnya si Judas Iscariot. Dan juga si Judas ini ya, dari segi POV-nya ketika dia lagi menyangkal Tuhan, dan juga dia ketika menerima 30 keping perak dari Caiaphas, itu sebenarnya adalah apa ya, sebuah shot yang cukup epic dan juga cukup berbeda dari yang biasanya. Karena ketika dia menerima 30 keping perak dan dia ketika berusi Caiaphas ya, dan dia ngomong "You have done well traitor", itu actingnya kacau banget dan juga the best sih. Dan juga memang Judas ini lebih condong situ, karena kita bisa melihat akhirnya Judas itu ketika itu akan mencurati gurunya sendiri, ada beberapa gejolak dalam hatinya yang dimana dia itu mikir apakah dia harus melakukan hal ini atau tidak. Dan dia bingung, dan tiba-tiba iblis merasukinya, yang dimana penggambaran iblis di film ini juga agak berbeda dari film The Passion of the Christ. Kalau di film The Passion kan penggambaran iblis lebih ke arah yang sosoknya lebih mengintimidasi dan juga lebih ke arah orang-orang Israel lah ya, karena kan dari segi kulit dan juga aksennya juga lebih ke arah orang-orang di sana. Cuma kalau di film ini penggambaran iblisnya lebih ke arah ke lukisan zaman-zaman dulu ya, yang dimana penggambaran iblisnya juga semuanya full hitam, dan juga ada pernak-pernik tanduk, ada ekornya juga, dan juga penggambarannya lebih ke arah iblis zaman-zaman kayak Hellboy sih. Jadi ya bisa dikatakan ini adalah sebuah penggambaran yang cukup berbeda dan juga cukup inovatif dalam segi penggambaran iblisnya di film ini. Dan juga yang aku suka adalah di film ini juga akan ada jump scare, yang dimana jump scare-nya aduh astaga, gue ketika pas tonton tuh itu dibuat terkejut berkali-kali men. Karena ya ketika iblis datang ya mulai mau matok, wajah itu bagus dalam segi membangun tense ketika Judas akan mau berkhianat seperti apa, itu membangun sebuah atmosfer horor yang cukup bagus sih. Kemudian next ya, aku ingin membahas mengenai aktor Tuhan Yesusnya, yang dimana dia diperankan oleh Jamie Ward. Yang dimana ketika aku lihat actingnya, jujur aja ya, ada beberapa acting gitu yang masih kurang ekspresif. Karena ketika dia lagi berbicara, ketika dia lagi menyampaikan firman kepada semua para warga di Yerusalem, itu masih berasa kayak kurang dilatih banget. Karena ketika dia ngobrol itu masih kayak monoton dan juga tidak ada sambungan A, I, U, E, O nya. Dan juga ketika dia lagi berbicara itu masih kayak baca naskah, tidak ada space sama sekali dan juga semua nyambung. Jadi ya ketika pas gua tonton, sayang banget sih buat pemeran Tuhan Yesusnya, yang dimana James Ward ini ketika dia ngobrol ya kayak baca naskah, kayak kurang ada sedikit gimmick, dan juga nggak ada segi ketika dia mainkan emosi wajahnya itu nggak ada sama sekali main. Makanya ketika pas gua tonton juga agak monoton mengenai aktor Tuhan Yesusnya. Padahal di film ini itu adalah main karakternya ya, yang seharusnya bisa membawakan emosi kepada para penonton. Cuman ketika pas tampil itu jujur aja emosinya masih kurang kebawa ke gue sebagai penonton ya, seperti itu. Dan juga mohon maaf ya, film ini itu kelihatan banget mereka low budget man, karena ketika pas gua tonton hasilnya itu ada beberapa shot yang bisa dibilang itu cukup diakali. Yang pertama yang kelihatan banget itu adalah adegan penyalipan, yang dimana ketika ada adegan penyalipan itu sengaja di-cut. Sengaja di-cut oleh para produsernya. Karena lagi-lagi men, film ini dari segi lighting, mohon maaf ya, lighting, propertinya, dan juga bagaimana aksesnya itu di situ mulu. Karena apa ya, lagi-lagi masalah budget. Oke, jadi mungkin mereka belum bisa memberikan akses wilayah yang cukup luas. Jadi ya mereka tuh dari syuting tempat ke tempat lain itu kayak masih di sebutan situ aja gitu, seperti itu. Makanya ketika pas gua tonton, oke, ini film budgetnya ya
kelihatan banget mereka terbatas. Cuman yang gue suka adalah bagaimana sang sutradaranya itu kreatif banget memberikan sebuah POV yang cukup berbeda, yang dimana akhirnya mereka mengambil POV Petrus, Yohanes, Yudas. Ini artinya apa? Artinya mereka memiliki sebuah kreativitas untuk buatkan sudut pandang POV dari tokoh lain ya. Jadi mereka tuh apa ya, ingin membuatkan seolah-olah film ini tidak low budget. Jadi itu adalah hal yang cukup kreatif dan juga cukup menutupi segi budget yang mereka keluarkan untuk film The Last Supper yang satu ini, men. Gua ketika nonton film itu, ketika ada adegan dia ditangkap di Taman Getsemani, dan juga ketika mereka lagi membawa sebuah serdadu Romawi dan juga para penjaga bait Allah, itu kan ada sebuah hal yang cukup intens, cukup dapet dan juga cukup oke lah. Cuman yang gua kurang suka adalah bagaimanakah ketika mereka berjalan di Taman Getsemani ya, itu ada beberapa shot itu bisa dibilang cukup mengganggu dan juga cukup kurang enak dipandang mata dalam segi shot ya. Kalau kita ngomong soal angle to angle kamera itu ada beberapa yang menumpuk. Oke, jadi ketika pas gua tonton kurang estetik dan juga kurang cukup menjiwai dalam segi ketika mereka ada penangkapan di Taman Getsemani itu ya. Dan juga gua nggak suka color gradingnya, men, yang dimana color gradingnya ini lebih kayak seperti apa ya? Lebih kayak seperti film-film streaming, bukan kayak film bioskop gitu. Jadi gak ada pewarnanya oke, dan juga kurang mengintimidasi dan juga kurang horor. Maaf ya kalau gua bandingkan kepada filmnya Son of God ataupun The Passion of Christ, ketika ada adegan penangkapan di Taman Getsemani itu lebih mencekam dan juga shot to shotnya lebih enak buat dipandang mata sebagai penonton ya. Tapi kalau di film The Last Supper ini semuanya numpuk, oke? Semuanya numpuk dan juga para pasukannya banyak, tapi nggak ada space yang kosong untuk menjangkau shot yang lebih oke gitu loh. Jadi ketika pas gue tonton ya blockingnya banyak banget. Jadi ya itu sih yang membuat gue tuh ketika nonton kayak numpuk semua ketika pas mereka tuh akan menangkap Yesus di Taman Getsemani ya. Untuk adegan Tuhan ketika berdoa di Taman Getsemani sebelum dia bertangkap, itu shotnya itu bagus dan cukup akurat dengan versi lukisan yang ada di Yerusalem, yang dimana kalau kalian udah pernah lihat di lukisan Romawi ya, ada lukisan ketika Tuhan tuh berdoa di Taman Getsemani, itu kan ada sebuah batu ya, yang dimana itu adalah sebuah shot yang sama ke versi lukisan aslinya. Jadi ya itu adalah sebuah bentuk penghargaan ataupun sebuah Easter egg yang cukup bagus kepada para pelukis yang ada di Romawi sana, seperti itu. Dan juga ya lagi-lagi di film ini yang aku suka adalah bagaimanakah musiknya. Musiknya cukup intens di setiap berbagai macam adegannya. Terutama musik yang paling aku suka itu adalah musik ketika Tuhan Yesus itu lagi membasuh semua kaki murid-muridnya, yang dimana itu musiknya cukup intens, cukup slow dan juga cukup deep, sehingga gue sebagai penonton itu dibuat merasa cukup dalam dan juga cukup tersampaikan ketika Tuhan ini akan membasuh semua kaki murid-muridnya. Dan juga ketika ada adegan mereka lagi melakukan perjamuan terakhir ya, di situ ya, itu ada sebuah shot yang cukup bagus dan juga cukup menghargai dari lukisan aslinya, karena ketika mereka lagi mengadakan perjamuan terakhir ada makanan, ada daging, sayur, anggur, semua ada kan ya. Dan itu ketika mereka lagi long take ya, long take dari kanan ke kiri, long take, itu adalah sebuah adegan yang cukup ikonik dan juga sama banget dengan versi lukisannya. Ketika mereka lagi bercanda, ketika mereka lagi makan-makan, di situ kita bisa melihat Tuhan itu lagi terdiam dan juga lagi menangis, karena kan dia akan melalui penderitaan yang cukup panjang ke depannya sebagai Bapa dan juga Juru Selamat, yang dimana emosi itu cukup membuat gue sebagai penonton juga oke nih, gue dapat emosinya dan juga gue cukup terbawa bagaimanakah Tuhan ini akan menghadapi eksekusinya nanti sebagai korban lah, seperti itu. Dan juga ya di film ini sayang banget ya, ada beberapa cut yang bisa dibilang cukup tidak enak dipandang mata. Contoh seperti ada sebuah adegan ketika Tuhan itu ketika itu udah diadili di rumah Kayafas, tiba-tiba shot itu berpindah ke adegan ketika mereka itu udah selesai melakukan penyalipan. Mohon maaf ya, itu shotnya patah banget. Oke, shotnya patah banget, sehingga ketika ada sebuah shot yang dipatahkan seperti itu, semua para penonton itu akhirnya mengatakan, loh kok patah, loh kok begini amat, gini. Jadi ya mood para penonton itu dibuatkan patah semuanya ketika adegan itu di skip. Yaitu ada adegan di mana pengadilan di
Pontius Pilatus sudah ada, di Hercules juga nggak ada, dan juga nggak ada adegan penyalipan. Semuanya di skip untuk meminimalisir budgetnya seperti itu. Dan bahkan ketika di adegan penyalipan itu semua shotnya itu dibuat gelap semuanya, dan juga ada efek hujan lah, efek ketika ada gunung Golgota yang bisa dibilang cukup pendek ya. Jadi gua nggak bisa merasakan betapa vibe-nya horror ketika di gunung Golgota. Semuanya cukup dibuat sangat-sangat minimal, low budget banget. Itu kayak banget men, yang dimana mereka tuh cukup mengakalinya dengan adegan penyalipan yang dibuat segelap mungkin. Jadi ya biar nggak ketahuan bagaimanakah shotnya, bagaimanakah efek darahnya. Jadi ya mereka berusaha untuk meminimalisir budget yang ada pada film ini. People flock to you. Why did you not give such gifts to me? Kemudian nextnya aku ingin membahas mengenai aktor yang satu lagi yang juga jago aktingnya di film ini yang cukup mengintimidasi, yaitu adalah James Faulkner. Nah, James Faulkner ini pernah bermain di berbagai macam film yang cukup besar seperti kayak filmnya Underworld, dan juga di filmnya Never Back to Revolt, dan juga di filmnya Paul Apostle of Christ sebagai Paulusnya. Jadi dia tuh udah pernah bermain di film Kristen sebagai Paulus, sebagai bentuk hari terakhirnya di Roma. Dan juga ketika gue lihat dia sebagai tokoh antagonis, sebagai imam besar Kayafas, jujur aja ya, bagus banget. Dari acting, dari juga bagaimana intonasinya, dan juga bagaimana ketika dia tuh lagi beraksi, semuanya bagus banget. Dalam segi Kayafas, Yudas nih, dua tokoh aktor ini adalah aktor yang cukup membawakan film ini jauh lebih baik Pak, seperti itu ya. Dan juga memang dalam segi intonasinya dan juga bagaimana naskahnya juga oke sih buat Kayafas, dan juga bagaimana desain rumahnya, dan juga bagaimana segi kostumnya seperti apa. Dan segi kostumnya sih gue oke aja ya, jadi mana kostumnya ini kelihatan banget terinspirasi dari filmnya The Passion of the Christ yang dimana Kayafas diperankan oleh Matias Bragia, aktor asal Spanyol. Dan ketika pas gue tonton hasilnya meski kostum, mukanya, bahkan ketika dia lagi ngobrol dan juga mengadili Yesus di sana, itu ada sebuah adegan yang cukup intens dan juga cukup oke lah dalam segi aktor yang udah kawakan seperti ini ya. Jadi ya bisa gua pastikan film The Last Supper ini cukup diangkat oleh kedua aktor yang namanya cukup besar di dunia industri film, dan itu adalah sebuah hal yang cukup bagus gitu loh. Jadi ya gue sebagai penonton cukup terhibur kepada Kayafas sebagai antagonis dan juga sebagai tokoh yang bisa dibilang cukup mengintimidasi lah ya, seperti itu. Jadi ya bisa gue katakan adalah sutradaranya the best banget dan juga cukup kreatif. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada film The Batman tahun 2022 yang dimana maaf Pak, film itu juga low budget, tapi sutradaranya cukup kreatif memberikan sebuah berbagai macam penutupan agar supaya film ini tetap perfect dan juga nggak dianggap low budget oleh semua para penontonnya. Sama seperti film The Last Supper ini yang dimana budgetnya rendah, tapi sutradaranya adalah orang yang cukup kreatif mengenai bagaimana caranya dia itu akan menambal semua berbagai macam plot hole yang ada pada film ini. Artinya apa? Artinya film ini cukup sukses memberikan sebuah gambaran yang terbaik dan juga gambaran yang cukup berbeda dari film Tuhan Yesus yang sebelumnya. Jadi ya gue sebagai penonton cukup kebawa mengenai filmnya, meskipun low budget, tapi film ini memberikan sebuah kreativitas yang cukup berbeda ketimbang film template Tuhan Yesus yang pernah gue tonton sebelumnya. Jadi ya bisa gue pastikan adalah makna Paskah di film ini bukan cuma soal kematian Tuhan dan juga bagaimana soal kebangkitannya, bukannya, tapi film ini mengambil sebuah perspektif lain dari segi The Last Supper-nya alias versi perjamuan terakhirnya, dan itu sebuah adegan yang cukup di highlight oleh film ini sehingga menggambarkan betapa kita sebagai orang Kristen ya bisa menghargai semua orang dan juga bisa memberikan sebuah kasih kepada semua orang yang membutuhkan. Dan skor mengenai film The Last Supper ini aku kasih nilai 8,5/10 karena apa men? Semua angle-nya ya meskipun agak berantakan tapi so far masih cukup menghibur. Tapi lagi-lagi men, scene yang paling fatal itu adalah segi penyalipannya nggak ada. Cuma lagi-lagi yang gua tahu adalah dalam segi psikologinya dan juga bagaimana mereka mengatakan The Last Supper-nya cukup sangat effort banget, cukup effort dan juga cukup membawa emosi yang telak kepada para penontonnya, seperti itu. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai video review yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke, itu mengenai video kali ini, coba like, komen dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan membuatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa
udah follow semua berbagai macam sosmed kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue sisakan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian nih yang join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sisakan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.